like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai perusahaan Hoka Hoka Bento. Nah, ada 3 submateri nih teman-teman. Yang pertama ada profil perusahaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Mutia Nabila dan Fahmi Atila. Yang kedua ada analisis SWOT yang akan dipaparkan oleh Marvelio Filemon dan Nurul Aisyah Surbakti. Dan yang terakhir ada rekomendasi yang akan disampaikan oleh Ade Trisna Nugraha. Profil perusahaan Hoka Hoka Bento. Hokben atau singkatan dari Hoka Hoka Bento merupakan jaringan restoran makanan cepat saji yang menyajikan makanan Jepang. Nama Hoka Hoka Bento sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti makanan dalam kotak. Pada tanggal 18 April tahun 1985, Hoka Hoka Bento pertama kali didirikan di bawah naungan PT Eka Boga Inti. Perusahaan ini didirikan oleh Hendra Arifin. Lokasi pertama perusahaan ini terletak di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Pada tahun 2008, Hoka Hoka Bento telah memperoleh sertifikat halalnya. Hingga kini, perusahaan Hoka Hoka Bento telah memiliki 170 gerai per akhir Januari tahun 2020 yang tersebar di Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera. Hokben menyajikan berbagai menu masakan Jepang populer, yaitu yang pertama ada menu tumisan. Contohnya yaitu yakiniku, teriyaki dengan pilihan topping daging ayam atau daging sapi. Yang kedua adalah menu gorengan. Contohnya yaitu chicken katsu, ekado, ebi furai, spicy chicken, tori baga, egg chicken roll, dan shrimp roll. Menu ketiga adalah salad dan sup. Contohnya yaitu sukiyaki, chicken tofu, shrimp bowl, dan shrimp dumpling. Dan menu keempat yaitu tori popcorn. Menu ini merupakan menu minuman dan hidangan penutup khas seperti sarang burung, es ogura, kori kunyaku, dan puding. Materi berikutnya akan saya paparkan mengenai analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dan di mana saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan, di mana terdapat kelebihan-kelebihan dari perusahaan Hokben yang menjadi kekuatan dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah berdiri sejak tahun 1985. Hokben telah berdiri pada tahun 1985, itu artinya Hokben telah dipercaya oleh sebagian masyarakat sehingga dapat mempertahankan eksistensinya dari tahun 1985 sampai pada saat ini. Saat ini 100% produk Indonesia. Nah, awalnya pemilik Hokben membeli izin menggunakan merek atau eksistensi teknik Hoka Hoka Bento dari Jepang. Namun seiring waktu, Hokben di Jepang sudah tidak ada lagi dan saat ini Hokben 100% produk Indonesia. Restoran ala Jepang terbesar di Indonesia. Bukan diragukan lagi bahwa Hokben dari sejak dulu memang merupakan restoran Jepang yang terbesar di Indonesia. Kemudian pelayanan yang ramah dengan mengusung konsep kehangatan. Nah, di sini Hokben telah menerapkan Love Pattern Hokben, di mana Love Pattern Hokben ini adalah slogan yang memberikan kehangatan terhadap para pengunjungnya. Harga yang cukup terjangkau. Menu makanan minuman cita rasa asli Jepang dari perpaduan cita rasa Indonesia dan Jepang. Kemudian tempat bersih dan higienis. Nah, berikut ini saya akan memaparkan mengenai weakness atau kelemahan dari Hokben. Yang pertama adalah keterbatasan beberapa menu. Kemudian yang ketiga, makanan kurang renyah.
Nah, menurut beberapa reviewer yang sudah pernah makan di Hokben menjelaskan bahwa sebagian makanan yang disajikan kurang garing sehingga kurang begitu nikmat untuk memakannya. Namun hal ini hanya segelintir orang saja yang pernah merasakannya. Berikutnya adalah kurangnya tenaga kerja karyawannya. Kemudian hanya tersedia di beberapa tempat. Hokben hanya tersedia di beberapa kota besar saja. Tidak seperti tempat makanan terkenal lainnya yang sudah mempunyai banyak cabang sampai ke kota-kota kecil sekalipun. Nah, kemudian adalah opportunity atau kesempatan untuk perusahaan Hokben. Yang pertama adalah mengutamakan cita rasa khas makanan Jepang. Lalu kemudian adalah restoran yang memadukan cita rasa Indonesia dan Jepang. Nah, banyak sebagian besar masyarakat Indonesia yang penasaran bagaimana sih rasa dari makanan yang memadukan cita rasa Indo dan Jepang tersebut. Lalu yang ketiga, kreativitas pada wadah makanannya menjadi keunikan tersendiri. Nah, keunikan dari Hokben ini adalah tempat wadah makanannya yang ala-ala bento Jepang, sehingga itu menjadi keunikan dari restoran ini bagi customer yang membelinya. Keempat adalah restoran pertama yang mencetus konsep kreativitas bento ala Jepang unggul dalam atribut desain produk. Nah, desain produk bento Jepang adalah unggul dalam 16 desain produk. Di poin yang keempat ada trik atau ancaman. Yang pertama, sedikitnya variasi menu yang membuat tingginya daya saing. Yang kedua, semakin banyak restoran ala Jepang di Indonesia yang bermunculan, tentu saja dapat meningkatkan daya saing. Di poin kelima ada solution atau solusi. Yang pertama adalah perluasan segmentasi pasar. Yang kedua ada penguatan asimilasi produk Jepang dengan sentuhan Indonesia. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perlu adanya inovasi dalam menu yang bisa menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah saat ini adalah eranya kolaborasi. Seperti halnya MC dengan BTS yang menarik animo masyarakat, maka Hoka-Hoka Bento yang terkenal dengan masakan Jepang perlu berkolaborasi dengan sebuah anime atau kartun Jepang yang didasarkan pada banyaknya wibu atau sebutan untuk pecinta anime untuk memikat hati para pelanggan Hoka-Hoka Bento. Yang ketiga adalah untuk memikat hati para customer Hoka-Hoka Bento perlu memberikan promo-promo menarik dalam penjualannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.